Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, seperti biasanya, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai luas dan volume bangun ruang. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu bangun ruang? Baik, jadi bangun ruang adalah bentuk bangun atau struktur objek di ruang 3 dimensi yang dapat diukur bagian-bagiannya dalam koordinat kartesius di R⁻3, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Secara sederhana, bangun ruang merupakan objek yang diukur berdasarkan 3 parameter, yaitu panjang yang disimbolkan X, lebar yang disimbolkan Y, dan tinggi yang disimbolkan Z. Keberadaannya di ruang 3 dimensi menyebabkan bangun ruang mempunyai volume dan luas permukaan. Baik anak-anak, jadi ini adalah jenis serta rumus bangun ruang tersebut. Yang pertama adalah kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang tersusun dari 6 bidang datar yang kongruen. Keenam bidang kongruen pada kubus terbentuk persegi. Nah, jadi ini adalah gambar dari kubus tersebut. Baik. Jadi keterangannya S sama dengan sisi kubus, kemudian volume yang ditandai dengan F. Rumus F sama dengan S kali S kali S sama dengan S⁻3. Kemudian luas permukaan atau L sama dengan 6 kali S kali S sama dengan 6 kali S⁻2. Baik, kemudian di sini ada balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang tersusun oleh 3 pasang segi 4. Persegi atau persegi panjang dan paling sedikit mempunyai satu pasang sisi segi 4 yang mempunyai bentuk yang berbeda. Nah, di sini ada keterangannya ya. T sama dengan tinggi, P sama dengan panjang, L sama dengan lebar. Nah, baik. Jadi di sini adalah volume dan luas permukaan. Jadi, rumus dari volume dan luas permukaan yaitu volume sama dengan P kali L kali T. Kemudian rumus dari luas permukaan sama dengan L sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T sama dengan P sama dengan F banding L banding T. Nah, itu adalah panjangnya ya. Baik, kemudian ada tabung. Nah, ada yang tahu apa itu tabung? Baik, jadi tabung adalah bangun ruang yang tersusun oleh 3 buah sisi, yaitu 2 buah lingkaran yang mempunyai ukuran yang sama dan 1 segi 4 yang mengelilingi 2 lingkaran tersebut. Keterangannya T sama dengan tinggi, jari-jari ditandai dengan R sama dengan D banding 2, kemudian diameter ditandai dengan D sama dengan 2 kali R. Jadi konstanta sama dengan 22/7 untuk jari-jari kelipatan 7 dan 3,14 untuk jari-jari bukan kelipatan 7. Baik anak-anak, kemudian ada kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang memiliki 2 sisi, yaitu sebuah lingkaran dan sebuah bidang lengkung. Keterangannya T sama dengan tinggi, R sama dengan jari-jari,
S sama dengan panjang garis pelukis atau apotema, yaitu merupakan garis yang menghubungkan titik puncak dengan titik keliling alas kerucut. Nilai S dapat dihitung menggunakan rumus Pythagoras, atau konstanta sama dengan 22/7 untuk jari-jari R, kelipatan 7 dan 3,14 untuk jari-jari bukan kelipatan 7. Baik, selanjutnya ada limas segitiga. Jadi, limas segitiga adalah bangun ruang berjenis limas yang mempunyai sisi alas berbentuk segitiga. Secara umum, limas adalah jenis bangun ruang yang mempunyai sisi alas berbentuk segi N dan mengerucut ke satu titik sehingga terbentuk sisi tegak berbentuk segitiga. Baik, keterangannya T sama dengan tinggi limas atau PO, AS sama dengan alas segitiga atau AB, TS sama dengan tinggi segitiga alas atau DC, T1, T2, T3 tinggi masing-masing bidang tegak. Kemudian A1, A2, A3 adalah alas masing-masing bidang tegak. Baik, kemudian adalah limas segi 4. Limas segi 4 adalah bangun ruang sejenis limas yang mempunyai alas segi 4. Rumus limas segi 4 yaitu V sama dengan 1/3 kali L alas kali T. Baik anak-anak, kemudian di sini ada bola. Bola adalah bangun ruang dengan bentuk bulat sempurna yang tersusun oleh tidak terhingga lingkaran yang mempunyai jari-jari dan pusat lingkaran yang sama. Keterangannya, jari-jari atau ditandai dengan R sama dengan D/2. Kemudian diameter ditandai dengan D sama dengan 2 kali R. Jadi konstanta sama dengan 22/7 untuk jari-jari kelipatan 7 dan 3,14 untuk jari-jari yang bukan kelipatan 7. Baik anak-anak, kemudian yang terakhir adalah prisma. Prisma adalah bangun ruang yang terdiri dari atap dan alas dengan bentuk segi N yang kongruen beserta dipisahkan oleh sisi-sisi tegak berbentuk segi 4. Keterangannya, T sama dengan tinggi prisma, LA sama dengan luas alas. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi pertemuan kali ini. Nah, apakah sudah paham dengan materi tersebut? Baik, jika sudah paham dengan materi tersebut, maka Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.